Dengerin aku baik-baik. Di dunia ini, yang paling tenang itulah pemenangnya. Dan kalau kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, seseorang di luar sana yang akan mengendalikan dirimu. Ini bukan tentang jadi kalem, pelan, atau suaranya dikecil-kecilin sehingga terdengar kayak no, we don't speak about that. Kita nggak lagi ngomongin tentang itu, oke? Ini itu tentang kuasa atas diri kamu sendiri, tentang bagaimana kamu merespon dunia, juga bagaimana kamu menjaga ketenangan di saat semua orang tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Dan di saat semua orang kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosi mereka, orang yang seperti itu selalu akan menjadi mainan bagi orang lain. Dan kalau kamu nggak bisa belajar bagaimana cara mengendalikan dirimu, dunia akan mengendalikannya untukmu. Apa kamu ingin tahu bagaimana caranya menjadi seorang yang tak tergoyahkan, yang tetap tenang dalam badai, yang tidak bisa dimanipulasi, atau dikendalikan oleh siapapun? Tonton video ini sampai habis, karena setelah ini, kamu tidak akan melihat dunia dengan cara yang sama lagi. I promise to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kenalin, nama aku Zahra, and welcome back to my YouTube channel. Aku bakal banyak bahas tentang self-improvement dan semua hal yang berkaitan dengan pengembangan diri. Jadi pastiin kamu sudah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan video-video aku. Oke, nggak perlu banyak basa-basi lagi, yuk kita bahas videonya. Kenapa orang yang tenang selalu menang? Kenapa sih orang yang tenang selalu menang? Mari kita perjelas sesuatu. Ketika seseorang marah dan juga kehilangan kendali atas diri mereka, meledak-ledak, dia akan menjadi lemah. Oke? Seseorang bereaksi tanpa berpikir, tanpa memikirkan apa yang harus dilakukan. Jadi mereka melakukan sesuatu itu secara spontan, tanpa mereka pikirin. Mereka itu bakalan menjadi boneka yang bisa dimanipulasi oleh siapapun, yang tahu teknik-teknik manipulasi. Dan ketika kamu terlalu emosional, kamu akan menjadi alat bagi orang lain. Tapi, orang yang tenang, dia adalah ancaman yang besar. Karena dia yang tetap diam, mereka berpikir, lalu dia menganalisis keadaan, dan kamu tahu apa? Dialah yang akan membuat suatu pergerakan paling berbahaya yang akan mengancam seseorang yang gak bisa mengendalikan emosi mereka. So, sebenarnya di dunia ini, kamu cuma ada dua pilihan. Yang pertama, kamu yang mengendalikan dirimu, atau kamu yang dikendalikan oleh orang lain. Actually, sebenarnya, dan inilah pilihan yang harus kamu pilih. Karena hidup itu adalah pilihan. Kamu gak akan terlepas dari pilihan. Even hal sekecil apapun, kamu harus memilih. All your choice. Juga termasuk dari masa depan kamu. Itu berawal dari apa yang harus kamu pilih. Itu berawal dari pilihan kamu. So, aku ada contoh lagi tentang bersikap tenang yang diambil dari pengalaman pribadi aku, dan aku mau bacain aja karena ini aku tulis di saat-saat aku inget aja gitu. Kita dengerin aja ya cerita ini. Jadi dulu, sekitar 2 tahun lalu, aku pernah hampir diculik sama seseorang yang aku tahu. Saat itu, kita bakal ngedate untuk yang ketiga kalinya. Di situ kita berencana untuk naik kereta gantung buat lihat pemandangan, tapi alih-alih dia nepatin janjinya ke aku,
Untuk pergi ke sana, dia malah bawa aku ke hutan asing. Awalnya aku tanya, kenapa bisa kita ngelewatin tempat ini? Terus dia bilang, tempat yang Terus dia bilang gini. Terus dia bilang gini sama aku. Ini adalah tempat yang baik. Ini adalah tempat yang baik, katanya gitu. Jalanan semakin mengecil, tandanya kita sudah hampir masuk ke hutan. Di situ aku masih diem, dengan tatapan penuh ke sekitar, mencari sekiranya apakah ada seseorang di sana, tapi nihil. Dan aku putuskan untuk tetap diam. Ketika dia memberhentikan mobilnya, dia narik aku. Dia maksa aku. Aku tarik balik kepalaku dan tanganku dan natap dia dengan tatapan yang melas. Kenapa kamu bohong? Bukannya seharusnya kita pergi ke kereta gantung? Dia lalu jawab seperti ini. Lebih enak di sini kan? Aku jawab lagi sambil pegang wajahnya pelan. Aku usap juga wajahnya untuk meyakinkan dirinya. Tapi aku maunya kereta gantung, bukan di sini. Kita bisa pergi ke tempat lain untuk ini. Untuk ini. Di situ aku mulai meyakinkan dia supaya dia mau pulang, tapi dia masih bersikeras untuk melakukan hal kotor. Aku tetap tenang dengan mengeluarkan sisi lembutku. Padahal di sana aku sangat ingin menampar, mengatai dia, dan marah. Tapi aku memendam itu semua. Karena aku tahu kalau aku melakukan itu, maka hal bejat lainnya akan terjadi. Singkat cerita, aku berhasil memainkan dan memenangkan game tersebut. Dengan ending aku pulang dengan selamat dan lari dari dirinya. Itu adalah cerita pengalaman aku, pengalaman pribadi aku. Jujur, ketika kita berusaha untuk mengontrol diri kita, padahal kita inginnya seperti ini, emosi kita, ya, itu bukan hal yang mudah. Aku tahu banget, guys. Aku paham banget untuk kamu yang sering tantrum, untuk kamu yang sering marah-marah gak jelas, yang gak bisa mengontrol diri kamu. Ya, aku paham banget itu gak mudah. Tapi latih diri kamu sendiri untuk memilih dulu, mencerna dulu. Jadi semua yang akan kamu lakukan, itu harus kamu pikir terlebih dahulu. Kita nggak bisa melakukan sesuatu dengan ceroboh, dengan tanpa memikirkannya gitu. Karena bisa jadi sesuatu hal yang kamu ambil saat ini berpengaruh besar ke depannya. Jadi harus kamu pikir dulu, harus kamu proses dulu di otak kamu. Itu gunanya Allah memberikan kita otak untuk berpikir. Bukan untuk pajangan. Kamu tahu nggak sih, orang yang tenang itu nggak bisa diprediksi loh guys. Dan orang yang nggak bisa diprediksi ya, selalu lebih berbahaya daripada seseorang yang terlalu emosional. Kesalahan terbesar yang membuat kamu kehilangan kendali. Kenapa sih kamu nggak bisa tenang? Karena kamu ingin diketahui. Kamu ingin orang lain itu tahu emosi kamu. Kamu ingin diperhatikan, gitu. Kamu ingin jadi perhatian. Kamu ingin membuktikan sesuatu. Kamu ingin membuktikan bahwa kamu tuh hebat dengan marah-marah, dengan tantrum, dengan menunjukkan power yang sangat-sangat tinggi, intonasi tinggi, karena kamu ingin terlihat oleh orang lain. Karena kamu haus akan validasi. Oleh sebab itu, kamu
mengeluarkan emosi kamu seakan-akan kamu tinggi, seolah-olah kamu tinggi, ya kan? Ya, tapi faktanya tidak seperti itu. Ketika seseorang memancing emosimu dan kamu merespon dengan ledakan, sama halnya saat mereka misalnya memberikan ancaman, lalu kamu merasa takut, dan ya, selamat, congratulations. Kamu baru saja memberikan kendali atas diri kamu kepada orang itu. Mereka cuma ingin membuat kamu marah, mereka ingin melihat respon kamu, karena tujuannya emang itu. Karena tujuan mereka yang ingin membuat kamu marah, ya melihat kamu marah, melihat kamu meledak-meledak, melihat kamu ketakutan, gitu. Ingin melihat kamu tuh menunjukkan reaksi seperti yang mereka inginkan, gitu. Oleh sebab itu yang ku bilang, ya, pikirkan dulu sebelum kamu bertindak. Ketika mereka ingin membuat kamu marah, dan kamu marah, ya, mereka menang. Kamu kalah. Mereka ingin membuat kamu terlihat bodoh, ya udah, berarti kamu bodoh. Kamu nggak perlu, ketika ada seorang yang ingin memperlihatkan kalau kamu tuh bodoh, ya, kamu nggak perlu merespon itu. Kamu nggak perlu merespon hal itu, ya. Nggak perlu kamu respon hal itu untuk menunjukkan seberapa pintarnya kamu. Nggak perlu. Orang yang benar-benar pintar, mereka bakal sedikit berbicara. Nih, kamu tahu kan, ilmu padi, kamu nggak perlu mendapatkan validasi dari orang lain. Cukup validasi dari internal, dari diri kamu sendiri. Dan kalau misalnya ada orang yang bilang kamu itu bodoh, apa itu adalah fakta? Enggak, itu bukan fakta. Itu cuman opini mereka untuk mendorong kamu menjadi seperti mereka. Itu faktanya. Kalau kamu tidak merespon atas kebodohan itu, merespon mereka, ya kamu cukup tenang, kamu tersenyum, ya kamu nggak perlu memperlihatkan apapun, ya kamu menang. Dan ya, kamu harus tahu kalau diri kamu itu ya amazing gitu. Kalau kamu tahu diri kamu amazing, kamu nggak perlu validasi dari siapapun. Kamu nggak perlu validasi eksternal. Kamu nggak perlu validasi eksternal, never, ya. You don't need that. Kamu cuma perlu validasi dari dalam diri kamu sendiri. Karena itu adalah faktanya. Oke? Udah jelas kan? Faktanya adalah yang di sini. Oke? Pikiran kamu adalah diri kamu. Adalah fakta tentang kamu, oke? Kalau kamu berpikir kamu jelek, ya udah. Itu faktanya, ya. Kalau kamu berpikir kamu amazing, you are. Kamu amazing gitu. Oke? Jadi stop mencari validasi dari luar, ya. You don't need validasi from other people, okay? Cara menjadi orang yang tenang dan tak tergoyahkan. 1. Stop bereaksi secara impulsif. Sebelum kamu bereaksi akan sesuatu, tarik nafas dulu, kasih jeda dulu. Hitung 5 detik di kepala kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan biarkan orang lain melihat emosi mentah kamu. 2. Bicara sedikit, tapi banyak memperhatikan. Oke? Jangan terlalu banyak bicara, tapi perhatikan. Amati. Orang yang paling berbahaya di suatu ruangan adalah orang yang paling banyak diam dan mengamati. 3. Jangan biarkan siapapun memancing dirimu. Ketika seseorang membuat kamu kesal, maka tersenyumlah. Berikan senyuman terbaik kamu. Itu akan membuat mereka gila. It will drive them crazy about you. Yang keempat, pahami bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kayak yang aku bilang tadi, ketika kamu tahu
siapa diri kamu, kamu gak akan perlu. You don't need validation from others. Okay? Kamu gak akan perlu validasi dari orang lain. Kalau kamu tahu siapa diri kamu, ya. Kalau kamu tahu siapa diri kamu gak perlu validasi dari eksternal. Dunia gak akan mengganggu kamu. Dunia gak akan mengganggu kamu. Kamu gak akan terima opini yang buruk dari orang lain, yang cuman sekedar opini, ya. Kamu bakal stop dengerin kata-kata kurang baik dari orang lain. Ya, that's a good things, okay? So, learn that. So, dengerin aku baik-baik. Di dunia ini, bakal akan ada seseorang, orang-orang yang mencoba mengendalikan diri kamu, yang bakal mencoba menjatuhkan kamu, dan yang akan mencoba membuat kamu merasa kecil. Tapi, kamu punya pilihan menjadi seseorang yang gampang terprovokasi atau menjadi seseorang yang tenang, kuat, dan tak tergoyahkan. That's your choice. Seperti kataku di awal, hidup adalah pilihan. Jadi, pikirkan baik-baik versi yang mana yang bakal kamu pilih. Oke, segitu dulu videonya hari ini. Agak serius lagi, karena topik ini menurut aku emang harus diseriusin, guys. Karena sepowerful itu diri kita kalau kita punya kontrol penuh atas diri kita. Yang terpenting adalah kamu tahu cara mengontrol diri kamu, mengendalikan diri kamu, mengambil kendali atas diri kamu. Penuh, oke? So, jangan biarin orang-orang payah, orang-orang lemah mengambil alih diri kamu, kelemahan kamu, oke? So, tetap strong mindset, strong body, strong everything. Gitu. So, segitu aja videonya. Aku harap walaupun sedikit, tapi kamu bisa ambil pelajaran dari pengalaman aku, dari apa yang aku sampaikan, sehingga bisa menjadi pelajaran untuk kita ke depannya. Thank you for watching. Dan jangan lupa like, comment videonya kalau kamu suka. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu. Aku harap banget kamu bisa komen apakah kamu setuju dengan video ini dan apakah kamu suka video ini. Thank you so much, guys.